Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dodi. Perkenalkan, nama saya Semolana dari NPM 25082011154. Dari Palaret D, mata kuliah bahasa pemrograman 2. Pada video ini, kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek akhir semester saya yang berjudul Informasi Rental Mobil berbasis Java Console, OOP, dan struktur data manual terintegrasi database MySQL. Jadi sebelum masuk ke kode pemrograman, saya ingin menjawab pertanyaan pertama mengenai mengapa saya memilih studi kasus ini. Jadi alasan saya memilih studi kasus ini karena penyewaan mobil memiliki entitas objek yang sangat jelas di dunia nyata dan memiliki perputaran proses bisnis yang layak, sehingga sangat detail untuk diimplementasikan ke dalam konsep OOP dan struktur data. Sekarang kita lihat struktur database-nya. Mengapa saya memilih struktur table seperti ini? Di sini saya membuat satu table utama bernama mobil yang menjadi objek bisnis inti. Table ini memiliki ID mobil sebagai primary key dengan properti auto primary key dengan seperti auto increment untuk menjamin keunikan identitas. Selain itu, terdapat 6 atribut bisnis, yaitu nama mobil, merek, tipe, tahun, harga sewa, dan status. Struktur ini sengaja saya rancang lengkap agar sistem dapat melakukan kalkulasi biaya dan pelacakan status unit secara presisi. Di sini juga bisa dilihat saya sudah menyiapkan 5 contoh data untuk dijadikan sebagai simulasi. Selanjutnya, saya pada source kode program saya bisa lihat pada baris kode ini saya membuat kelas mobil. Nah, bisa dilihat di kode ini saya membuat kelas mobil biasa dan kelas mobil premium yang menggunakan kata kunci extends dari parent class. Alasan penggunaan inheritance di sini adalah untuk menerapkan kode reusability. Karakteristik dasar semua jenis mobil seperti nama, merek, dan harga adalah sama, sehingga kesamaan tersebut diisolasi di parent class agar tidak terjadi redundansi kode. Kedua, mengapa override diperlukan pada metode tersebut? Jika kita scroll ke kelas mobil premium, saya melakukan override pada metode hitung biaya. Alasan bisnisnya sangat kuat. Pada realitasnya, menyewa mobil mewah atau premium membutuhkan proteksi ekstra di lapangan. Oleh karena itu, rumusnya saya modifikasi dengan menambahkan biaya komponen GPS tracker dan asuransi secara wajib. Jadi override ini dulu didasari alasan bisnis real, bukan sekedar memodifikasi konteks output konsol. Ketiga, mengapa downcasting diperlukan di titik tersebut? Bisa dilihat pada metode daemon downcasting. Objek awalnya dideklarasikan menggunakan referensi parent, yaitu mobil. Karena compiler Java membatasi variable parent untuk memanggil fungsionalitas unik milik anak, maka downcasting seperti kode mobil premium mobil ini mutlak diperlukan setelah divalidasi dengan instance agar program bisa mengakses metode spesifik milik kelas premium, yaitu aktifkan GPS dan tambah asuransi. Keempat, mengenai struktur data. Seluruh struktur data di program ini dibangun secara manual murni menggunakan pointer referensi mode node tanpa mengimpor library java.util bawaan Java. Nah, linked list digunakan sebagai penyimpanan lokal di memori untuk menampung data yang dibaca dari database. Kemudian untuk mengapa query digunakan dalam alur ini? Dengan prinsip FIFO atau first in first out digunakan untuk memodelkan antrean fisik pelanggan secara adil. Jadi siapa yang memesan terlebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, mengapa stack digunakan dalam alur ini? Dengan prinsip LIFO digunakan untuk menampung riwayat transaksi persewaan yang telah selesai diproses.
Manajemen membutuhkan akses cepat untuk melihat atau mengedit transaksi paling baru saja terjadi, dan struktur stack menempatkan data tersebut otomatis di paling atas atau yang paling top. Selanjutnya, mari kita jalankan program ini. Bisa dilihat, saat program pertama kali jalan, sistem otomatis memanggil koneksi database, membaca database MySQL, masukkan datanya ke linked list, dan menampilkan menu dari 1 sampai 10. Pertama, saya demonstrasikan fungsi read dengan memilih menu kedua, yaitu lihat data mobil. Nah, bisa dilihat 5 data yang sudah ada. Kemudian saya mendemonstrasikan fungsi create dengan memilih menu 1, yaitu tambah mobil. Nah, nama mobilnya kita nama Kijang, mereknya Toyota, tipenya premium, tahun 2022, harga semuanya 10.000. Nah, untuk melihat ID mobil yang baru, kita perlu hanya melihat data mobil. Bisa lihat di sini untuk mobil barunya dengan ID mobil 17. Ketiga, kemudian mari kita simulasikan hubungan integrasi alur bisnis struktur data. Seperti pelanggan ingin menyewa mobil dengan ID 17 atau mobil yang baru saja kita tambahkan. Saya pilih menu 6 tambah antrian, masukkan ID mobil yaitu ID 17. Setelah itu, setelah admin proses penyewaan tersebut, saya pilih menu 7 untuk melayani antrian. Otomatis mobil Kijang dikeluarkan dari QW, layanannya ditampilkan. Nah, bisa lihat di sini. Dan secara otomatis sistem langsung mendorong objek tersebut ke dalam stack riwayat menggunakan operasi push. Kelima, untuk membuktikannya, saya pilih menu 9, yaitu lihat riwayat. Nah, bisa dilihat di sini ada ID mobil 17, nama Kijang, bla 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 bla. Terakhir saya pilih menu 5, yaitu demo downcasting. Nah, terlihat output bahwa downcasting berhasil dilakukan, ditandai dengan suksesnya pemanggilan metode khusus, yaitu GPS premium diaktifkan dan asuransi premium ditambahkan. Jadi sekian presentasi dan demonstrasi proyek PAS bahasa pemrograman 2 saya. Mohon maaf bila ada kesalahan data atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.